Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kita yaitu Millennial Vibes ya. Dan sekarang alhamdulillah sudah ada Kang Fathan lagi. Gini Kang. Saya hari ini nih punya masalah nih Kang. Aduh, masya Allah. Karena saya itu baru terjun ke dunia perbaikan intinya gitu ya. Dari dulu zaman jahiliyah gitu ya, masya Allah kita. Zaman jahiliyah dulu, sekarang ingin menuju ke dunia perbaikan gitu kan. Terutama dalam hal ibadah nih Kang. Saya tersendiri memiliki harapan kalau ibadah itu contoh sholat 5 waktu nih ya Kang. Pengen tepat waktu itu 5 waktu semuanya. Kemudian sholat sunnah dan saum sunnah dan yang lainnya pengen semuanya dikerjakan gitu Kang. Tapi masalahnya ternyata harapan dari semua itu realitanya begitu sulit gitu kan. Nah itu gimana Kang menurut Akang? Iya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan tentunya dan juga kekuatan ya. Amin. Kekuatan saum ya. Kekuatan saum. Amin. Berat ini ya, dari berat sampai sore makan kita. Iya, Oke. Tadi mengenai masalah konsisten ya. Betul, konsisten. Koma dalam beribadah tentunya ya. Itu sangat sulit memang untuk menjalankan sebuah ibadah kemudian konsisten. Betul. Ya, maka di sini izinkan saya untuk sedikit berbagi ya mengenai sangat diizinkan. Ya, bagaimana caranya agar kita bisa konsisten dalam beribadah gitu ya. Kalau misalkan bisa dikatakan ibadah atau yang konsisten tapi menjadi andalan. Betul. Ya, apalagi terutama dengan aki-aki dan atau ukti. Bukan aki-aki ya. Bukan aki-aki. Tapi aki. Saudara kita. Ya, yang memulai yang baru saja mengenal Islam. Betul, termasuk saya. Ya, pengennya kan langsung gitu, maksimal gitu ya. Sholatnya tepat waktu semuanya, tepat waktu. Terus tahajudnya pengen dihajar. Tahajudnya dari jam 2 tuh. Masya Allah. Kemudian betul, emang itu harapannya. Kemudian sholat duha jadi pengen maksimal dalam ibadah, tapi pertanyaannya mampu apa atau tidak gitu ya. Nah, maka di sini saya bilang coba sedikit tapi pasti satu-satu aja. Misalkan kita kasih contoh istiqomah mengenai sholat dulu. Sholat wajib. Sholat lah. Nah, cara yang pertama adalah kita cari dulu ilmunya. Betul. Jadi cari dulu ilmunya. Kalau misalkan kita beribadah, apalagi beribadah ya, kita jangan sampai kita ibadah tapi kita nggak tahu ilmunya. Misalkan kita takbirnya salah, bacaannya juga salah, tapi kita pengen konsisten kan nggak benar ini namanya. Itu pengalaman Anas. Oh gitu kan. Nah makanya ini gak bagus. Makanya sekarang coba kita pelajari dulu ilmunya, kita turunkan dulu hadis-hadisnya nih mengenai sholat gitu. Maka baru kita lakukan sholat itu secara istiqomah. Jadi intinya berilmu dulu kemudian beramal gitu kan. Jangan sampai amal atau perbuatan yang sudah kita lakukan tanpa ilmu. Betul. Jadi berilmu dulu kemudian beramal. Masya Allah ya. Itu poin yang pertama. Ya betul. Ya. Nah kemudian setelah kita cari ilmunya, baru kita cari motivasi. Motivasi dalam beribadah tentu. Beribadah itu sendiri. Ya, misalkan katakan kita sedang membahas keistiqomahan dalam sholat. Salah satu misalkan contohnya adalah sholat tahajud. Oh iya. Maka cari dulu motivasinya atau keutamaan sholat tahajud. Kita cari dulu. Misalkan sholat tahajud yang pertama keutamaannya adalah asa rabbuka ayyab'atsak rabbuka maqaman mahmuda. Jadi keutamaan yang pertama mengenai sholat tahajud adalah mengangkat karir kerja kita di tempat yang terbaik. Jadi kalau misalkan kita tahajud tiap hari, insya Allah sesuai dengan kompetensi kita akan ditempatkan di tempat kerja yang terbaik tentunya. Ya. Kedua, Allah akan serta merta menjaga kita dari kesulitan tentunya. Kalau misalkan kita istiqomah dalam tahajud, kemudian juga Allah akan menjaga kita melindungi kita dari kejahatan orang lain. Ya, itu keutamaan tahajud. Masya Allah, Anda baru tahu. Saya baru tahu gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah mendapatkan motivasi tersebut, maka itu akan menjadi dasar ketika kita jatuh, dalam artian iman kita turun kan. Iman kita yazid aw yanqus ya, turun dan naik. Nah maka ketika iman itu turun,
maka harus ada motivasi lagi nih untuk naik. Nah, maka motivasi itulah yang tadi kita hadirkan semua keutamaan ya, semua dari keutamaan tahajud itu. Nah, misalkan tahajud itu nggak apa-apa, nanti misalkan teman-teman tulis aja, terus kemudian tempel di tembok gitu ya, sehingga ketika bangun tidur teman-teman langsung mengingat kembali. Itu tips ya. Iya, Tips langsung itu. langsung. Ini solusi konkret. Masya Allah gitu ya. Oke. Terus kemudian nih Kang, ketika saya sholat tahajud, kemudian sholat duha. Nah, kemudian yang kedua saum nih Kang. Itu gimana tuh saum? Saum Senin Kamis ya. Saum Daud dan sebagainya itu gimana Kang? Sama juga. Jadi memang cari dulu keutamaannya nih. Cari dulu keutamaannya, karena memang soalnya susah ya untuk kita melakukan sebuah aktivitas dan kegiatan. Misalkan salah satu contoh main bola. Kita suka main bola, ada motivasinya dong. Betul. Misalkan saya suka main bola karena saya pengen seperti Cristiano Ronaldo. Ada motivasi. Gak mungkin ya kalau misalkan kita mau sesuatu gak ada motivasi, gak mungkin. Iya, makanya kalau ada motivasi kita akan selalu terdorong ke sana gitu. Itu yang kedua. Lakukan motivasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita coba hadirkan ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh tadi sholat wajib. Ya, misalkan sholat wajib nih. Apa ancaman sholat wajib kalau misalkan kita tidak melakukannya? Kemudian telat waktunya. Tentu kalau misalkan kita tidak melakukan itu, kita dosa dan kita masuk neraka. Itu ancaman. Nah, maka dengan ancaman tersebut kita akan kembali lagi kepada fitrahnya kita untuk melakukan keistiqomahan. Itu yang ketiga katanya seperti itu. Masya Allah Kang, sangat mencerahkan pikiran dan hati gitu kan. Langsung menusuk. Ada satu lagi terakhir. Ada lagi. Ya, setelah kita melakukan belajar lagi, kemudian kita menghadirkan motivasi, kemudian juga kita menghadirkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir jangan lupa kita harus berdoa. Betul. Sebagai bentuk tawakal. Oh iya betul, berserah diri ya. Berserah diri. Setelah kita berusaha. Betul. Makanya kan ada doa, misalkan sabit qalbi ala dinik. Betul. Terus kemudian juga ada doa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hasna idza syi'ta sahla. Doa ini untuk minta sama Allah supaya kita dipermudah nih. Betul. Khususnya dalam keistiqomahan. Iya, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita melakukan 4 hal tadi, maka hadiahnya adalah kata Al-Quran, tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ketika kita istiqomah, kata malaikat, jangan takut, jangan bersedih. Kamu kalau misalkan istiqomah, kamu akan mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah. Nah, ini ketika kita istiqomah, kita akan disayangi oleh malaikat. Nah, apa tanda kita disayangi oleh malaikat? Ada tandanya ya? Ada tandanya dong. Misalkan, sekarang gini aja, misalkan orang kalau misalkan dulu nggak biasa tahajud, terus bangun memang pas waktu azan, pas begitu azan dulu karena nggak pernah tahajud, biasa aja. Perasaannya biasa aja. Betul. Biasa aja. Tapi karena sudah mulai ingin memunculkan keistiqomahan untuk sholat tahajud, sudah mulai terbiasa. Begitu bangun tidurnya ketika waktu azan, kemudian tidak tahajud, itu rasanya beda. Kok gini ya? Kok ada rasa yang berbeda? Nah, kalau misalkan sudah ada rasa seperti itu, berarti itu malaikat sudah sayang spesial. Nah, seperti Allah itu. pengen seperti itu ya. Oke. Tuh begitu menusuk ke jiwa gitu kan. Alhamdulillah mulai menggugah gitu semangat untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Karena istiqomah itu sangat penting ya kan. Sangat penting terutama dalam hal ibadah dan hal-hal yang positif gitu ya kan. Oke, terima kasih. Semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan ya kan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.